Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Atika 2019-12-11027, Nabila Putri Ardiansyah 2019-12-11041, dan Adinda Sabelia 2019-12-11045 akan membahas chapter 1 yaitu Overview of Financial Statement Analysis. Pengertian, analisa laporan keuangan merupakan sesuatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Pada umumnya, analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Nah, tujuannya dari analisis laporan keuangan adalah yang pertama untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan, yang kedua mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang ketiga, mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada bisnis analisis. Nah, analisa laporan keuangan ini merupakan salah satu bagian yang penting dari analisis bisnis. Nah, analisis bisnis itu adalah evaluasi atas prospek dan risiko perusahaan dengan tujuan untuk membuat keputusan bisnis, yaitu tentang perluasan penilaian ekuitas dan utang, penilaian risiko kredit, prediksi penghasilan, dan sebagainya. Nah, analisa bisnis ini membantu dalam pembuatan keputusan melalui evaluasi lingkungan bisnis, strategi, serta posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Nah, tujuan dari analisa bisnis sendiri adalah untuk meningkatkan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia terkait dengan situasi keuangan, manajemen, rencana, dan strategi, serta lingkungan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis analisis. Yang pertama itu ada kredit analisis. Kredit analisis ini merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Nah, pengguna yang terlibat di dalam analisa kredit ini yaitu pihak kreditor, di mana pihak kreditor ini meminjamkan dana kepada sebuah perusahaan dan menerima janji pembayaran atas pokok dan bunganya. Nah, kreditor ini juga meminjamkan dananya itu dalam banyak bentuk dan untuk beragam tujuan. Selanjutnya ada kelayakan kredit, yaitu di mana kemampuan perusahaan itu untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Selanjutnya ada fokus utama analisa kredit pada resiko. Hal ini tuh meliputi analisis likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan memperoleh kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dan solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Yang kedua ada equity analysis, yaitu dia itu tidak seperti analisis kredit. Dalam analisis modal, selain mengurangi resiko, juga meningkatkan keuntungan. Analisa yang digunakan dalam strategi investasi adalah yang pertama ada technical analysis, yaitu seperti membuat bagan, mencari pola harga dan kuantitas saham untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Selanjutnya ada fundamental analysis, yaitu proses menentukan nilai sebuah perusahaan dengan menganalisa dan menginterpretasikan faktor utama ekonomi, industri, dan perusahaan. Nah, bagian utama dari fundamental analisis ini adalah yaitu mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, kegunaan bisnis analisis. Yang pertama itu ada sebagai petunjuk bagi para manajer untuk perubahan strategi operasi, investasi dan pembiayaan, serta mengevaluasi laporan bisnis dan keuangan perusahaan pesaing. Yang kedua, digunakan ketika perusahaan akan merger, akuisisi, dan divestasi. Yang ketiga, membantu dalam penilaian keputusan keuangan, baik keuntungan dan resiko di masa yang akan datang. Yang keempat, ada membantu direktur dalam menjalankan tugas pengawasan. Yang kelima, untuk mengaudit pengembalian pajak dan memeriksa kewajaran pajak yang dibayarkan. Yang keenam, membantu serikat pekerja untuk bernegosiasi dengan perusahaan. Komponen dari bisnis analisis. Analisis bisnis itu meliputi beberapa proses yang saling terkait. Nah, untuk meramalkan hasil di masa yang akan datang secara akurat, penting untuk mengevaluasi prospek bisnis perusahaan dan laporan keuangannya. Evaluasi prospek bisnis ini adalah tujuan utama dari bisnis environment dan strategi analisis. Nah, status keuangan sebuah perusahaan itu dinilai dari laporan keuangan menggunakan financial analysis. Kualitas finansial analisis ini tergantung pada keadaan dan konten ekonomi dari laporan keuangan melalui accounting analysis.
Selanjutnya ada financial statement business activity. Yang pertama itu ada planning. Aktivitas pertama perusahaan adalah merencanakan tujuan dan saran yang akan dicapai dalam sebuah rencana bisnis yang menjelaskan tujuan, strategi, dan taktik perusahaan. Rencana bisnis ini membantu para manajer dalam memfokuskan usahanya dan mengidentifikasikan peluang serta hambatan. Yang kedua ada financing. Suatu perusahaan itu memerlukan pembiayaan untuk mewujudkan rencana bisnisnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji, promosi, riset, dan pengembangan. Dalam mencari pembiayaan, perusahaan juga perlu memperhatikan beberapa hal seperti jumlah kebutuhan, sumber pembiayaan yang terdiri dari equity investor dan kreditur, waktu pelunasan, dan struktur atau skema perjanjian pembiayaan. Yang ketiga ada investing. Keputusan berinvestasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebutuhan investasi, jumlah yang diperlukan, waktu akuisisi, lokasi aset, dan perjanjian kontraktual seperti membeli, menyewa, atau menyewakan. Yang keempat, operating. Aktivitas operasi adalah melaksanakan rencana bisnis untuk pembiayaan maupun investasi. Aktivitas operasi ini paling sedikit meliputi riset, pengadaan, penjualan, dan administrasi. Selanjutnya ada financial statement reflect business activity. Yang pertama itu ada balance sheet atau neraca yang berisi tentang informasi tentang aset, utang, dan modal. Seperti yang kita ketahui, aset itu sama dengan utang plus modal. Selanjutnya ada income statement, laporan laba rugi itu merupakan alat untuk mengukur kinerja atau performa keuangan perusahaan yang berisi informasi antara lain jumlah penjualan bersih, biaya penjualan, keuntungan kotor, pengeluaran sampai dengan net income. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, yaitu berisi tentang informasi laba ditahan, keseluruhan pendapatan, dan perubahan pada akun modal. Laporan perubahan ekuitas berguna untuk mengidentifikasikan perubahan klaim ekuitas para pemegang saham. Selanjutnya ada laporan arus kas, yaitu melaporkan aliran kas masuk dan keluar yang dibagi untuk beberapa aktivitas, yaitu operasional, investasi, dan pembiayaan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, Financial Statement Analysis Preview, Analysis Tools. Yang pertama ada analisa laporan keuangan komparatif, yaitu analisa ini dilakukan dengan cara menelaah perubahan saldo tiap akun pada neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis perubahan tahun ke tahun, analisis ini memiliki keunggulan penyajian perubahan dalam angka absolut maupun persentase. Selanjutnya ada analisis tren angka indeks. Nah, analisis ini memerlukan pemilihan tahun dasar ke seluruh pos yang biasanya diberi angka indeks 100. Karena tahun dasar menjadi rujukan untuk semua perbandingan, maka pilihlah tahun di mana kondisi bisnis normal. Yang kedua, ada analisis laporan keuangan common size. Analisis ini disusun dengan menghitung proporsi dari kelompok atau grup atau akun dan berguna untuk memahami pembentuk internal laporan keuangan dan menekankan pada dua faktor. Yang pertama, sumber pendanaan termasuk distribusi pendanaan antara kewajiban lancar, kewajiban tak lancar, dan ekuitas. Yang kedua, komposisi aktiva termasuk jumlah masing-masing aktiva lancar dan aktiva tak lancar. Analisis laporan keuangan common size untuk membandingkan satu perusahaan dengan yang lain, karena laporan keuangan perusahaan disajikan dalam presentase. Yang ketiga, analisis rasio. Analisis rasio membandingkan dua komponen. Dengan analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan yang penting atau mendasar atas masing-masing komponen yang membentuk rasio. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio antara lain ada peristiwa ekonomi, faktor industri, kebijakan manajemen, dan metode akuntansi. Interpretasi rasio bermanfaat jika diinterpretasikan dalam perbandingan dengan rasio tahun sebelumnya, standar yang ditentukan sebelumnya, dan rasio pesaing. Financial Statement Analysis Preview. Contoh analisis rasio yang pertama ada analisis kredit, likuiditas untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, struktur modal, dan solvabilitas untuk menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Contoh yang kedua ada analisis profitabilitas, return on investment, untuk menghitung imbalan uang kepada pemberi utang. Kinerja operasi untuk mengevaluasi margin keuntungan dari kegiatan operasional. Asset utilization atau pemanfaatan aset
untuk menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan. Contoh yang ketiga ada penilaian atau valuation untuk memperkirakan nilai intrinsik perusahaan atau saham. Yang keempat ada cash flow analysis, digunakan untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan uang, bagaimana perusahaan memperoleh pembiayaan dan penyaluran sumber. Model penilaian yang pertama, penilaian utang. Nilai saham adalah present value dari pembayaran di masa yang akan datang atas diskon pada tingkat tertentu. Yang kedua, penilaian ekuitas. Analisis dalam pasar efisien. Hipotesis pasar efisien berhubungan dengan reaksi harga pasar terhadap informasi keuangan dan informasi lainnya. Efisiensi pasar tidak saja bergantung pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada interpretasi yang benar. Contoh soal, identifikasi setidaknya 5 pengguna internal dan eksternal laporan keuangan. Yang pertama, pengguna internal itu terdiri dari pemilik, manajemen karyawan, direktur, dan audit internal. Yang kedua, pengguna eksternal yaitu pemerintah, investor, ekuitas saat ini, dan potensial. Calon pelanggan potensial, regulator, auditor, eksternal, dan kreditor. 2. Identifikasi sumber tambahan informasi pelaporan keuangan atau di luar laporan keuangan yang berguna bagi analisis. Yang pertama ada laporan manajemen. Laporan manajemen itu menetapkan tanggung jawab manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan. Yang kedua ada laporan audit. Auditor memberikan pemeriksaan penting terhadap laporan keuangan sebelum dirilis ke publik. Yang ketiga adalah laporan tanggung jawab sosial. Perusahaan semakin menyadari kebutuhan mereka akan tanggung jawab sosial. Sementara, laporan kegiatan yang bertanggung jawab secara sosial meningkat. Tidak ada format standar atau standar yang diterima. Yang keempat ada pernyataan proksi, dokumen yang berisi informasi yang diperlukan untuk membantu pemegang saham dalam pemungutan suara mengenai hal-hal yang diminta oleh proksi tersebut. Yang kedua ada bab yang kedua menjelaskan tentang financial reporting analysis. Faktor yang mempengaruhi laporan keuangan yang pertama, Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, merupakan aturan dan pedoman akuntansi keuangan. Aturan ini berisikan tentang ketentuan kebijakan pengukuran dan pengakuan seperti bagaimana aset diukur, ketika kewajiban dikeluarkan, ketika pendapatan dan keuntungan diakui, dan ketika pengeluaran dan kerugian terjadi. Yang kedua, ada manajer. Manajer juga memberikan kekuatan penyeimbangan terhadap tuntutan pengguna dalam pengaturan standar. Manajer menentang standar yang pertama, mengurangi pendapatan yang dilaporkan. Yang kedua, meningkatkan volatilitas pendapatan. Atau yang ketiga, mengungkapkan informasi kompetitif tentang segmen, produk, atau rencana. Mekanisme pemantauan dan penegakan. Yang pertama ada auditor. Semua laporan keuangan perusahaan publik harus diaudit oleh akuntan publik atau CPA bersertifikat independen. Produk audit yaitu laporan auditor yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Yang kedua ada tata kelola perusahaan. Komite audit independen adalah berkontribusi secara substansial terhadap kualitas laporan keuangan. Sebagian besar perusahaan juga melakukan audit internal yang merupakan pembelaan lain terhadap penipuan dan kekeliruan catatan keuangan. Yang ketiga ada Securities and Exchange Commission berperan aktif dalam memantau dan menegakkan standar akuntansi. Staf SEC memeriksa laporan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum, termasuk kepatuhan terhadap standar akuntansi. Yang keempat ada litigasi. Ancaman litigasi mempengaruhi manajer untuk mengadopsi praktik pelaporan yang lebih bertanggung jawab, baik untuk pengungkapan hukum dan sukarela. Prinsip penting akuntansi yang pertama, akuntansi akrual, akuntansi modern. Di bawah akuntansi akrual, pendapatan diakui ketika diperoleh dan pengeluaran ketika dikeluarkan, terlepas dari penerimaan atau pembayaran uang tunai. Yang kedua, biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis adalah nilai dari transaksi aktual yang telah terjadi di masa lalu, sehingga akuntansi biaya historis juga disebut akuntansi berbasis transaksi. Keuntungan dari akuntansi biaya historis adalah nilai aset yang ditentukan melalui tawar-menawar transaksi
bahwa nilai aset yang ditentukan melalui tawar-menawar panjang lengan biasanya adil dan objektif. Namun, ketika nilai aset atau kewajiban kemudian berubah, terus mencatat nilai dengan biaya historis dapat merusak kegunaan laporan keuangan, khususnya neraca. Fair value adalah nilai wajar, yaitu memperkirakan nilai ekonomi saat ini aset atau kewajiban. Prinsip yang ketiga yaitu materialitas. Permasalahannya ialah kekhawatiran bahwa beberapa persiapan laporan keuangan dan auditor mereka akannya untuk menghindari pengungkapan yang tidak diinginkan. Prinsip yang keempat yaitu konservatisme. Kejadian umum dari konsep ini yaitu bahwa keuntungan tidak diakui sampai mereka direalisasikan. Misalnya apresiasi dalam nilai tanah, sedangkan kerugian segera diakui. Konservatisme mengurangi keandalan dan relevansi informasi akuntansi setidaknya dengan dua cara. Yang pertama, konservatisme meremehkan aset bersih dan pendapatan bersih. Yang kedua, konservatisme menghasilkan pengakuan selektif tertunda dari berita baik dalam laporan keuangan, sambil segera mengakui berita buruk. Konservatisme memiliki implikasi penting untuk analisis. Berdasarkan informasi laporan keuangan, yang pertama, ketetapan waktu meliputi laporan keuangan disiapkan setiap kuartal dan biasanya dirilis dari 3 hingga 6 minggu setelah mulai. Yang kedua, ASIS memperbaharui perkiraan dan rekomendasi mereka secara hampir real time, segera setelah informasi tentang perusahaan tersedia untuk mereka. Batasan yang kedua yaitu frekuensi. Keuangan disiapkan secara berkala, biasanya setiap kuartal. Namun sumber informasi alternatif, termasuk laporan analis, dirilis ke pasar setiap kali peristiwa bisnis menuntut revisi mereka. Yang ketiga yaitu forward looking, untuk mengilustrasikan pertimbangkan perusahaan yang menandatangani kontrak jangka panjang dengan pelanggan. Pengenalan analisis akuntansi. Analisis akuntansi adalah proses evaluasi sejauh mana nomor akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi melibatkan sejumlah tugas yang berbeda, seperti mengevaluasi risiko akuntansi dan kualitas pendapatan perusahaan, memperkirakan daya penghasilan, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk laporan keuangan untuk mencerminkan realitas ekonomi dan membantu analisis keuangan dengan lebih baik. Proses analisis laporan keuangan yang pertama mengidentifikasi dan menilai kebijakan akuntansi utama. Langkah penting dalam mengevaluasi kualitas penghasilan yaitu mengidentifikasi kebijakan akuntansi utama yang diadopsi oleh perusahaan. Yang kedua yaitu mengevaluasi sejauh mana fleksibilitas akuntansi. Mengevaluasi sejauh mana fleksibilitas yang tersedia dalam menyiapkan laporan keuangan. Yang ketiga, tentukan strategi pelaporan, yaitu identifikasi strategi akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan untuk memeriksa insentif untuk manajemen penghasilan dan mencari pola yang konsisten menunjukkannya. Analis perlu mengevaluasi kualitas pengungkapan perusahaan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi dan menilai bendera merah. Bendera merah di sini yaitu item yang memperingatkan analis untuk masalah yang berpotensi lebih serius. Beberapa contoh bendera merah adalah yang pertama, kinerja keuangan yang buruk. Perusahaan yang putus asa rentan terhadap cara putus asa. Yang kedua, pendapatan yang dilaporkan secara konsisten lebih tinggi daripada arus kas operasi. Yang ketiga, melaporkan pendapatan pre-tax secara konsisten lebih tinggi daripada penghasilan kena pajak. Laporan audit yang memenuhi syarat. Keempat, pengunduran diri auditor atau perubahan auditor non-rutin. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak dapat dijelaskan atau sering terjadi. Yang kelima yaitu
peningkatan persediaan secara tiba-tiba dibandingkan dengan penjualan. Yang keenam, penggunaan mekanisme untuk menghindari aturan akuntansi seperti sewa operasi dan sekuritas piutang, biaya satu kali yang sering, dan pemandian besar. Penyesuaian laporan keuangan. Yang pertama, kapitalisasi sewa operasi jangka panjang dengan penyesuaian kedua saldo lembar dan laporan pendapatan. Yang kedua, pengakuan atas pengeluaran ESO untuk penentuan pendapatan. Yang ketiga, penyesuaian untuk biaya satu kali seperti gangguan aset dan biaya restrukturisasi. Yang keempat, pengakuan status ekonomi atau didanai pensiun dan post-treatment lainnya, rencana manfaat pada neraca. Yang kelima, penghapusan efek dari kewajiban pajak penghasilan tangguhan dan aset yang dipilih dari neraca. Di sini ada contoh soalnya, yaitu yang pertama, apakah prosedur auditing dan apakah tujuan dasar audit laporan keuangan? Jawabannya yaitu prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Tujuan utama dari audit laporan keuangan yaitu untuk mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan yang jika tidak terdeteksi akan memberikan dampak material pada kewajaran penyajian dan kesesuaian laporan keuangan dengan GAAP. Agar visible dan dapat dibenarkan secara ekonomis, proses audit bertujuan untuk mencapai tingkat kepastian yang wajar atas data yang telah ditelaah. Laporan audit dapat terkena kemungkinan kesalahan tersebut. Dan ini contoh soal yang kedua, yaitu jelaskan isi dan tujuan laporan keuangan yang perlu diserahkan kepada SEC. Yaitu yang pertama ada neraca. Neraca merupakan sebuah neraca memberikan informasi rinci tentang perusahaan, aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang menunjukkan berapa banyak pendapatan perusahaan yang diperoleh dalam periode waktu tertentu, biasanya untuk 1 tahun atau sebagian tahun. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini merupakan laporan arus kas perusahaan, laporan arus kas masuk dan arus kas keluar. Hal ini penting karena perusahaan harus memiliki cukup kas di tangan untuk membayar pengeluaran dan aset pembelian. Sementara laporan laba rugi dapat memberitahu apakah perusahaan yang dibuat laba. Laporan arus kas dapat memberitahu Anda apakah perusahaan yang dihasilkan kas. Yang keempat yaitu laporan perubahan modal, terdiri dari investasi awal atau modal awal, laba rugi selama periode yang bersangkutan, penarikan modal oleh pemilik, dan modal akhir. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.